Farid Hamam Kailiana dan Himayatul Ummah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Esensi Ilmu Pengetahuan dalam Islam dan Si Islam dalam Ilmu Pengetahuan. Baik, saya akan membacakan latar belakangnya dulu. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam. Sebab kata Islam itu sendiri dari kata dasar aslama yang artinya tunduk patuh. Makna tunduk patuh adalah kepada Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 83, Allah menegaskan bahwa seluruh isi jagat raya, baik di langit maupun di bumi, selalu berada dalam keadaan Islam. Artinya tunduk patuh kepada aturan ilahi. Allah memerintahkan manusia untuk meneliti alam semesta yang berisikan ayat-ayat Allah. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum kumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disebut dan dapat secara sistematik diuji dengan seperti dalam bidang itu. Dan di masalah yang dihadapi modern, keilmuan di kalangan Islam dan munculnya Barat sebagai pengasih ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini cukup ironis di mana pada era klasik Islam menjadi garda terdepan selama 6 abad dalam kiblat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada itu sudah diwajibkan kita sebagai umat Islam untuk mengupayakan menatap diri dan menghidupi etos keilmuan dan bahwa oleh Islam itu berharap mampu menyerapnya. Tulisan-tulisan ini dengan sadar pada epistemologis pengetahuan. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa esensi ilmu pengetahuan dalam Islam? Yang kedua, apa klasifikasi ilmu pengetahuan dalam Islam? Yang ketiga, bagaimana pasang surut perkembangan ilmu agama Islam dalam lintasan sejarah? Dan yang keempat, apa gagasan pengembangan ilmu agama Islam? Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu esensi ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengetahuan istilah yang seakan-akan dua kata yang dipahami dan dipakai secara bentuk. Tersebut terdiri dari dua kata yang memiliki kesamaan makna, namun terdapat perspektif yang berbeda. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alama, artinya dasar dari kata ini adalah pengetahuan. Kata ilmu dalam preposisi bahasa Indonesia sering disejarkan dengan kata science dalam bahasa Inggris. Kata science itu sendiri sebenarnya bukan kata asli Inggris, tapi ia merupakan sahabat dari bahasa Latin scio dan scare yang artinya dasarnya pengetahuan. Emperor Shihab berpendapat bahwa ilmu berasal dari bahasa Arab, ilm. Arti dasar dari kata ini adalah kejelasan. Ilmu dengan demikian dapat diartikan sebagai pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Dijelaskan pula bahwa ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, lahir dan batin. Lebih lanjut diuraikan bahwa istilah ilmu atau sains merupakan suatu perkataan yang cukup bermakna ganda, yaitu mengandung lebih dari satu arti. Sementara arti yang kedua dari ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari sesuatu soal tertentu. Dalam hal ini cabang ilmu khusus seperti misalnya antropologi, biologi, geografi, atau sosiologi. Kemudian dari segi maknanya, pengertian ilmu yang diuraikan dalam berbagai referensi menunjuk pada sekurang-kurangnya 3 hal, yakni pengetahuan, aktivitas, dan metode. Selanjutnya dalam perkembangan uraian dan kajian tentang ilmu itu sendiri, maka muncullah istilah ilmu pengetahuan yang sudah menjadi istilah umum terutama dalam dunia akademik. Apa saja pengetahuan manusia? Burhanuddin Salam menyebutkan bahwa pengetahuan manusia terdiri dari pengetahuan biasa atau common sense, pengetahuan ilmu, secara singkat orang menyebutnya yaitu ilmu. Lalu ada pengetahuan filsafat dan yang terakhir pengetahuan religi, yaitu pengetahuan atau kebenaran yang bersumber dari agama. Hasil pengetahuan yang diperoleh manusia serta pengembangan yang dilakukannya substansinya adalah untuk mengatasi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Dia memikirkan hal-hal baru, menjelajah ufuk baru, karena dia hidup bukan sekedar kelangsungan hidup, namun lebih dari itu. Manusia mengembangkan kebudayaan, manusia memberi makna kepada kehidupan manusia, manusiakan diri dalam dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Kedua, klasifikasi ilmu pengetahuan dalam Islam. Klasifikasi ilmu pengetahuan dimulai dari akhir masa kuno, terutama pada abad ke-5 dan abad ke-6 di Alexandria. Pengelompokan ini diteruskan ke abad pertengahan, diadopsi oleh kaum filsuf Nasrani, Muslim, dan Yahudi.
Struktur keilmuan Islam tentu bisa dilihat dari klasifikasi ilmu yang dibuat oleh para ilmuwan atau sarjana muslim. Pada umumnya mereka membagi ilmu ke dalam 2 kelompok utama, yaitu ilmu agama dan non-agama. Hal atas mengklasifikasikan ilmu menjadi 2 bagian, yaitu fardu ain yang memahami pemberian Allah yang mencakup di dalam ilmu-ilmu agama, dan fardu kifayah yang memahami ilmu capaian manusia yang meliputi ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis. Secara lengkap, ilmu-ilmu itu dibagi menjadi A. Ilmu agama, Al-Quran, pembacaan dan penafsirannya, tafsir dan tawil. Al-Sunnah, kehidupan Nabi, sejarah dan pesan para Rasul sebelumnya, hadis dan riwayat-riwayat otoritatifnya. Al-Syariah, undang-undang dan hukum, prinsip-prinsip dan praktik Islam. Teologi, sifat-sifat dan nama-namanya serta tindakan-tindakannya. Metafisik, unsur-unsur yang sah dalam filsafat Islam. Ilmu-ilmu linguistik, bahasa Arab, tata bahasa, leksiografi, dan kesusastraan. Ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis. Yang pertama, ilmu-ilmu kemanusiaan. Kedua, ilmu-ilmu alam. Ketiga, ilmu-ilmu terapan. Keempat, ilmu-ilmu teknologi. Terima kasih, sekian dari saya. Akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Bagus Ramadan yang telah menjelaskan klasifikasi ilmu pengetahuan dalam Islam. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Himayatul Ummah. Kepadanya dipersilakan. 3. Pasang surut perkembangan ilmu agama Islam dalam lintasan sejarah. Dalam perspektif sejarah, perkembangan keilmuan dalam Islam mengalami pasang surut, sewaktu-waktu mengalami kejayaan dan di lain waktu mengalami kemunduran. Masa kemasan dan 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Dari 3 periode tersebut, yang dikenal masa kemasan Islam adalah periode klasik yang ditandai dengan etos ilmu pengetahuan di berbagai bidang keilmuan. Akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam sangat tampak setelah masuknya gelombang Helenisme melalui pergerakan penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab dari Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah al-Ma'mun. Tidak lama kemudian muncullah di kalangan umat Islam para filosof dan ilmuwan yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sekadar menyebut contoh, dalam bidang kedokteran muncul Ibnu Sina, dalam bidang filsafat muncul dalam bidang ilmu pasti muncul Al-Khwarizmi. Dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan hebat lainnya. Perkembangan dalam bidang hukum Islam ditandai dengan lahir yang Bukhari. Dalam bidang teologi muncul ulama Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan hebat lainnya. Penerjemahan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani oleh umat Islam bersifat selektif dan kreatif. Yang diterjemahkan adalah filsafat dan ilmu-ilmu yang memberikan kemaslahatan bagi umat seperti kedokteran, pertanian, astronomi, ilmu bumi, ilmu ukur, dan ilmu bangunan. Sedangkan sastra Yunani ditinggal karena berbau tahayul dan syirik, dan ilmu terjemahan tersebut tidak diterima begitu saja, melainkan dikembangkan dan diislamkan, mengingat pertumbuhan ilmu Yunani kuno bersifat sekuler. Oleh karena itu, perkembangan ilmu dalam Islam sangat berbeda dengan perkembangan ilmu di Yunani. Bahkan menurut Marx, ilmuwan ahli sejarah peradaban Yahudi dan Arab peradaban meninggalkan peradaban Yunani. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, ikan porsi besar terhadap akal, berkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam klasik, dan perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik ditopang ke titik para khalifah menyediakan fasilitas dan sarana memadai bagi para ilmu untuk melakukan penelitian dan perkembangan ilmu. D. Masa kemunduran. Kritik Al-Ghazali sering disebut-sebut sebagai momentum atas kemunduran pengembangan ilmu melalui tahap al-falasafiyah
salafiyahnya. Pada umumnya, bahwa dunia pemikiran Islam setelah Al-Ghazali tidak lagi semarak sebelumnya, yang sebenarnya hidup kali kajian telah terjadi penyimpangan yang disebabkan oleh beberapa filosof, khususnya Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang semangat pemikiran bebas yang membuat orang meninggalkan ibadah. Menurut Nurkhalis Majid, yang menjadi sebab kemunduran Islam yaitu disebabkan oleh penyelesaian oleh Al-Ghazali mengenai problema di atas, meskipun ternyata tidak sempurna namun komprehensif dan sangat memuaskan. Ilmu kalam Asy'ari dengan konsep Al-Kasab umat Islam tidak sanggup lagi bangkit konon sampai sekarang. Berpindahnya sentra-sentra kegiatan ilmiah dari dunia Islam ke Eropa. Ada juga yang berteori bahwa umat Islam setelah mendominasi dunia selama sekitar 8 abad mengalami rasa puas diri atau komplasensi dan menjadi tidak kreatif. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Tindak Aprilia yang akan dibantu oleh rekan KLD. Kepadanya dipersilakan. Izin masuk. Mohon izin untuk mendampingi Dita. Gagasan pengembangan ilmu agama Islam. Pendidikan Islam sering diartikan sebagai proses pemeliharaan, pengembangan, dan pembinaan. Ilmu pendidikan Islami adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia, dan ajaran itu berdasarkan dan bersumber dari Al-Quran dan hadis serta akal. Secara umum, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai tujuan hidup seorang muslim, yaitu menumbuhkan manusia sebagai makhluk Allah agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dari beribadah kepadanya dan menumbuhkan serta mengembangkan ketakwaan kepada Allah. Ilmu pendidikan Islam sangatlah penting dalam keberlangsungan kehidupan umat Islam. Alasan mengapa ilmu pendidikan Islam ini sangat perlukan karena pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia melalui proses yang panjang, dan pendidikan Islam ini bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam yang bisa menanamkan bentuk sikap hidup yang dijiwai nilai-nilai tersebut. Ada 3 pendekatan pembaharuan pendidikan. Yang pertama itu mengislamkan pendidikan sekuler modern, menyederhanakan silabus-silabus dalam rangka pendidikan tradisional, dan menggabungkan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari beberapa sumber yang kami pelajari di atas, maka dapat disimpulkan ilmu pengetahuan maka dasarnya peserta didik, sebab dalam Islam sebagai murabbi bagi seluruh makhluk cipta, dan pada masa era klasik Islam pernah menjadi pelopor dalam pengembangan keilmuan Islam, di mana sudah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membangun kembali semangat dalam etos keilmuan umat Islam secara objektif di era ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi dari materi yang baru kami sampaikan. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Silakan, Mbak Aulia. Sebenarnya menurut kalau saya nanya dengan jelasan 3 pendidikan, pertama pada sekuler modern dan sebagai silabus dalam rangka pendidikan. Terima kasih.
Atau ya, untuk jawabannya disampaikan oleh Himayatul Umar. Baik, akan saya jawab saja. Jadi yang dimaksud dari mengislamkan tingkat sekuler modern itu dalam pendidikan Islam itu semua pelajaran dalam Islam tidak hanya yang berhubungan dengan akademik. Gimana Mas Wid? Sudah? Benar Pak. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat kami jawab. Sebenarnya semuanya itu kan ada, pembahasanmu itu kan di kelompok 8 itu kan studi Islam dalam perspektif ilmu pengetahuan dalam perspektif studi Islam. Sebenarnya pembahasanmu itu sudah ada di buku referensi yang sudah saya berikan. Itu lebih fokus pada buku yang sudah saya berikan ya, biar tidak manahnya. Buku referensi yang saya berikan itu loh, masih ada kan di grup tak? Ya kan? Nah itu, jadi di situ kan banyak sekali. Misalkan saya coba ini aja.
pembahasan tadi itu kan pembahasan kalian itu kan umum banget itu. Belum sampai pada mengurus tentang bagaimana sih studi Islam dalam perspektif ilmu pengetahuan itu seperti apa, sifatnya seperti apa. Ada bab misalkan menalar ulang studi Islam. Ada subbab juga di sini, ini juga sebabnya adalah membahas tentang sebentar. Realitas studi Islam dalam realitas diskursus pengetahuan. Nah, ini kan banyak sekali itu. Banyak sekali yang Anda bisa baca. Misalkan adalah Arkun, ada Al-Ghazali, adalah Wars dan Poe, ya. Terus habis itu banyak memperbandingkan antara beberapa pendapat-pendapat yang ada. Nah, ini dalam perspektif pengetahuan. Misalkan saya kasih contoh seorang Arkun ada ya. Arkun itu menjelaskan tentang bagaimana pemaknaan terhadap kedua kata, pemaknaan terhadap kata-kata, interpretasi, terus dinamisasi dan interpretatif gitu ya. Karena apa? Ya studi Islam itu ya awalnya misalkan Arkun melihat bahwa awalnya bahwa studi Islam itu dipahami sebagai sebuah kajian tentang Islam itu. Nah, kajian tentang Islam itu, baik itu ajarannya, baik itu realitasnya, baik itu implementasi ajarannya, baik itu bagaimana proses kognisi pemahaman Islamnya, ini menjadi sebuah realitas. Ini menjadi sebuah realitas tentang Islam yang dipelajari. Nah, dari realitas-realitas tersebut muncullah pertanyaan-pertanyaan yang ingin digali oleh seorang tokoh. Ya. Lah, dari seorang tokoh tersebut maka perlulah proses-proses namanya metodologis, pengayaan dan sebagainya, sehingga menghadirkan sebuah pengetahuan baru, pengetahuan atau mendapatkan faedah lah, rahmat dan hidayah dari sebuah proses pembelajaran memahami sebuah realitas. Gini saja, Mbak Inul pernah jatuh cinta nggak? Pernah kan? Pernah, Pak. Dari apa yang sudah Mbak Aya, misalkan orang yang tidak pernah jatuh cinta, untuk mendefinisikan cinta itu bisa tidak? Bisa, Pak. Yes. Tetapi kan dia itu tidak didasarkan pada proses mencari sebuah pengetahuan. Kalau saya mendefinisikan misalkan Mbak Faiz mendefinisikan cinta itu adalah ya cerita impian kita, gitu kan? Misalkan. Terus habis itu Mbak Faiz nggak pernah jatuh cinta. Dia definisikan seperti itu. Terus definisi tersebut itu kan asumsi.